Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Vivit. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah saya baik Pak. Bagaimana kabarnya Pak Vivit sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu Umi. Senang sekali berjumpa Bu Umi nih. Oh iya Bu Umi, Iya Pak. ngomong-ngomong, pertemuan kita hari ini mau membahas apa ini Bu Umi? Nggih Pak, begini, saya kan akan melakukan praktek coaching. Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam melakukan coaching. Oh begitu nggih Bu Umi nggih. Oke Nggih. siap Bu Umi. Nanti ketika panjenengan bertindak sebagai coach, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Umi kembangkan? Saya harapkan nanti ketika saya melakukan coaching ini Pak, saya ingin bisa meningkatkan kompetensi bagaimana bisa hadir secara penuh, kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif, dan juga bisa mengajukan pertanyaan bobot dan menerapkan alur tirta, Pak. Oh itu nggih untuk kompetensi yang ingin dikembangkan. Oke Bu Umi, ya Bu Umi tadi sudah memaparkan beberapa kompetensi nggih. Nah dari yang sudah dipaparkan Bu Umi ini, bagian mana Bu Umi kira-kira yang spesifik ingin saya observasi nantinya? Ini Pak, saya ingin terutama itu di bagian penerapan alur tirta, Pak. Karena saya merasa itu masih perlu peningkatan, begitu Pak. Oke siap-siap Bu Umi. Jadi di tahap pra-supervisi ini yang ingin spesifik saya observasi nanti ketika pelaksanaan supervisinya adalah di penerapan alur tirta nggih Bu Umi nggih. Iya Bapak, betul. Nah, selanjutnya Bu Umi, apa saja yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Bu Umi inginkan ini? Begini Pak, yang pertama itu saya ingin bisa menerapkan alur tirta secara runtut, dimulai dari tujuan, kemudian bagaimana bisa mengidentifikasi rencana dan tanggung jawab Pak. Oke, jadi alurnya nggih. Jadi Ya, mengharapkan alur tirta ini secara runtut nggih. betul. Oke, selamat Bu Umi. Selamat melakukan praktek kucing nggih Bu Umi. Semoga sukses dan nanti saya juga akan membantu Bu Umi untuk mengobservasi dari alur tirta yang akan Bu Umi terapkan ketika melakukan praktek kucing ini. Oke, selamat ya Bu Umi ya. Siap siap untuk melakukan supervisi nggih. Nggih, terima kasih banyak Pak sebelumnya nggih Pak Vivit sudah bersedia membantu saya menjadi observer dan meluangkan waktu di tengah kesibukannya Pak Vivit ini. Nggih, sama-sama Bu Umi nggih. Apa masih perlu ada yang dibahas Bu Umi dari kegiatan pra supervisi ini? Saya kira sudah cukup dulu Pak Vivit, nanti jika ada hal-hal tambahan yang perlu saya pertanyakan akan saya hubungi panjenengan, begitu nggih? Oke, siap-siap Umi. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti bisa kita akhiri nggih diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Vivit. Sama-sama Bu Umi nggih. Saya akhiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sodi. Waalaikumsalam Bu Umi. Saya datang mohon lagi maaf. ini. Oh iya, mohon maaf dari kemarin jenengan mencari saya tapi belum ketemu. Ini alhamdulillah kok bisa ketemu. Apakah ada sesuatu Pak Sodi yang ingin atau jenengan sampaikan kepada saya? Gitu Pak Sodi. Iya Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya sekadar bercerita Bu. Dan ya syukur-syukur nanti saya dapat pemecahan masalah yang saya hadapi Bu. Begini Bu, saya kan selaku penanggung jawab dari ekstrakurikuler marching band. Nah, kebetulan kami sudah masuk program latihan untuk persiapan lomba di bulan Januari besok. Nah, jadwal sudah kami buatkan, kisi-kisi materi juga sudah kami buatkan. Nah,
ada satu permasalahan ini Bu. Ada salah satu anak yang dari orang tuanya juga merasa keberatan dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga yang bersangkutan itu mengancam untuk berhenti Bu. Padahal anak ini kemampuannya bagus, dan yang kedua posisinya memang sangat penting. Seperti itu Bu Umi. Oke, baik Pak Sodi, terima kasih. Tapi sebelumnya jenengan sudah percaya dengan saya untuk melakukan diskusi di siang hari ini Pak Sodi. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu, nanti apa tujuan Pak Sodi setelah kita melakukan percakapan ini atau diskusi hari ini Pak Sodi? Tujuan akhir yang ingin jenengan capai itu apa? Ya itu tadi Bu, mudah-mudahan saya dapat pemecahan masalah yang kira-kira tidak berdampak banyak kepada peserta yang lain, dan yang bersangkutan juga bisa mengikuti kegiatan latihan dan lombanya. Oke, baik Pak Sodi, kalau tadi saya dengarkan dari apa yang jenengan sampaikan tadi, sepertinya ada dua hal penting, yaitu terkait yang kendala tentang ada persiapan lomba dan kendala siswa yang agak keberatan dengan jadwalnya, begitu nggih Pak Sodi. Nah, dari Pak Sodi sendiri sebelum memberikan jadwal ini kepada siswa panjenengan, apakah ada langkah-langkah tertentu yang sudah jenengan sampaikan terkait dengan jadwal persiapan untuk lomba ke Jawa Timur ini, Pak? Iya, jadwal ini sebenarnya saya sudah susun itu berdasarkan dengan pertimbangan dari pelatih, dan yang kedua adalah pertimbangan dari wakil orang tua yang ada di pengurus paguyuban, dan yang ketiga kami menyesuaikan juga dengan bagaimana anak-anak bisa mengikuti program latihan itu nantinya tidak sakit, tidak ada kendala lah Bu, begitu Bu. Oke, sepertinya sudah bagus loh Pak Sodi itu langkah-langkahnya. Nah, kalau dari sudut pandang Pak Sodi sendiri, apa yang membuat dari salah satu siswa panjenengan tadi kok ada yang keberatan gitu Pak Sodi? Ya itu Bu, anaknya itu terlalu banyak kegiatan. Jadi selain di ekstrakurikuler marching band itu, anaknya juga ada kegiatan les di luar dan lain sebagainya. Itu yang mungkin dia merasa keberatan. Kalau dari orang tuanya sendiri, apakah sama alasannya Pak Sodi? Dari orang tuanya juga kira-kira sama Bu. Dari percakapan yang saya dengar itu merasa keberatan karena nanti khawatir anaknya sakit karena jadwalnya yang begitu banyak gitu. Oke, kalau langkah-langkah yang sudah Pak Sodi tempuh untuk langkah-langkah awal untuk mengatasi hal ini apa saja Pak Sodi? Ya, sementara ini saya hanya mendengarkan apa yang orang tuanya sampaikan, terus yang kedua mendengarkan keluhan anaknya sendiri dan lain sebagainya. Begitu Bu. Oke, untuk kedepannya Pak Sodi, apakah ada alternatif lain mungkin yang akan Pak Sodi lakukan selain tadi yang sudah Pak Sodi lakukan? Saya belum melakukannya, cuma dalam benak saya itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi solusi yang tidak memberatkan. Yang pertama, saya harus berkoordinasi dengan jadwal pelatih dulu, dengan pelatih untuk menentukan jadwalnya, karena kebetulan pelatih yang kami pakai ini
tidak hanya melatih di tempat kami, di tempat ini Bu. Jadi pelatih juga harus mengatur ulang untuk itu. Itu yang menjadi kendala bagi saya juga Bu. Ketika pelatih harus mengatur ulang, berarti semuanya harus menyesuaikan. Begitu Bu. Oke, itu tadi kalau dari satu sisi pelatih ya Pak Sodi. Mungkin ada pihak-pihak lain Pak Sodi yang bisa membantu Pak Sodi dalam anganan Pak Sodi? Saat ini yang selain pelatih yang bisa membantu itu ya mungkin dari paguyuban Bu, untuk ke orang tuanya, dan untuk ke anaknya mungkin bisa disemangati lah oleh beberapa teman yang ada dalam satu divisi. Oke Pak, apakah Pak Sodi sudah pernah mencoba berhubungan secara langsung dengan kedua orang tuanya atau mungkin dengan anaknya sendiri terkait ini? Sudah Bu, jadi sudah ketika orang tuanya menyampaikan, kami juga sudah memberikan gambaran kenapa harus jadwalnya seperti itu dan lain sebagainya. Begitu Bu. Tapi tanggapannya masih sama ya Pak, tetap apa namanya akan Iya Bu. anaknya. Oke. Iya, jadi orang tuanya itu ya merasa keberatan, ya itu yang bikin saya sedih Bu, bikin saya berputar pikiran itu setiap harinya begitu. Bagaimana cara mencari solusinya gitu. Tapi sebelum ini apakah anak tersebut aktif Pak di kegiatan latihannya itu? Aktif ya? Aktif Bu, karena dia adalah istilahnya pemain dengan posisi penting dan kemampuannya juga di atas teman-temannya gitu. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat itu memang panjenengan sudah apa ya, langkah-langkahnya sudah tepat, sudah baik, tapi pastinya ada hal-hal lain mungkin yang ingin Pak Sodi lakukan selain yang sudah Pak Sodi sebutkan tadi. Hari ini lebih apa namanya, nanti lebih anaknya bisa lebih semangat lagi ikut pelatihannya atau enggak jadi ngambek lah istilahnya gitu. Iya Bu. Ya yang mungkin belum saya lakukan itu adalah mengumpulkan semua orang tua atau wali murid yang anaknya tergabung dalam marching band. Nah, ini untuk membahas jadwal lagi. Dan berikutnya adalah saya hanya sebatas berkoordinasi Bu dengan ketua paguyuban, hanya sebatas berkoordinasi saja, belum memiliki rencana untuk bertemu dengan orang tuanya secara bersama-sama dengan paguyuban dan lainnya. Saya kira itu ide yang sangat bagus Pak, karena nanti siapa tahu akan ada win-win solution gitu nggih, karena kalau dipikirkan dengan banyak orang, saya kira nanti hasilnya juga akan lebih baik. Agar apa ya, kegiatan yang sudah diprogramkan ini nanti bisa berjalan baik. Nah, untuk itu Pak Sodi, dari rencana-rencana yang sudah panjenengan sampaikan tadi, mana yang akan terlebih dulu panjenengan laksanakan? Ya, yang pertama mungkin menurut saya itu setelah koordinasi dengan pelatih, menentukan jadwal ulang, membuat alternatif jadwal, terus bertemu dengan paguyuban. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan semua orang tua termasuk yang bersangkutan. Ini misalnya ya Pak Sodi, ini misalnya kalau nanti tetap orang tuanya yang bersangkutan itu kekeh seperti itu, ada nggak alternatif lain nanti yang akan jenengan yang jenengan tempuh? Saya belum punya pemikiran ke sana seperti itu. Tapi kalau menurut Bu Umi bagaimana ya? Itu yang sebaiknya mungkin Pak Sodi nanti juga berkoordinasi dengan pihak-pihak lain Pak Sodi. Jadi akan lebih baik kalau nanti panjenengan sendiri nanti yang menemukan solusinya begitu. Monggo mari kita
pikirkan bareng-bareng, tapi nanti panjenengan lah nanti yang akan memutuskan semuanya. Nah, jadi kan tadi terlihat orang tuanya tetap kekeh seperti itu. Nah, kira-kira apa, kan tetap harus ada solusi ya Pak Sodi, nanti kalau jadwal dari pelatihnya tidak ketemu, kemudian orang tuanya tetap seperti itu. Nah, angan-angannya panjenengan nanti gimana biar ada solusi terbaik gitu Pak Sodi? Ya, menurut saya memang harus duduk bersama, Bu. Mana yang maksud saya prioritasnya yang mana gitu? Apakah pelatihnya atau apakah itu nanti siswanya panjenengan gitu? Ya, untuk mempertahankan kekompakan dan pola permainan yang sudah di tim itu, ya Ananda ini harus masuk, Bu. Harus masuk di latihan. Nah, supaya seperti itu ya gimana ya, Bu ya? Mungkin bisa kita ini ya, Bu ya. Bisa kita dudukkan bersama sehingga kita bisa mengatur ulang jadwal dan lain sebagainya begitu, Bu. Oke, berarti nanti ditemukan ya Bapak dengan Pak Sodi dengan pelatih sama keluarganya itu ya, sehingga sampai ketemu jadwal ngoten maksudnya. Ya, menurut saya begitu, Bu. Tapi apakah panjenengan sudah ini yang dengan pelatih sudah berkoordinasi atau masih rencana ya tadi Pak Sodi? Masih rencana, Bu. Oke. Jadi selama ini jadwal yang sudah dibuat itu apakah memang sangat berbeda dengan jadwal yang untuk latihan ini, Pak? Untuk latihan berbeda, persiapan. Bu. Oh ya. Berbeda karena kalau jadwal reguler itu biasanya untuk peningkatan kompetensinya saja, tapi kalau jadwal untuk acara lomba seperti ini biasanya sudah masuk ke materi musik dan lain sebagainya. Berarti jadwal yang seperti ini tidak terus menerus kan Pak ya? Tidak, Bu. Nah itu mungkin itu bisa jadi pertimbangan Pak nanti untuk penyampaian itu terkait pertimbangan untuk penyampaiannya ke siapa, Bu? Ke orang tua gitu Bapak. Oh begitu. Mungkin tidak tahu kalau selama ini mungkin sebelumnya belum tahu kalau ini jadwalnya tidak bukan jadwal yang paten seperti jadwal latihan biasa gitu. Apakah atau sudah tahu? Sudah tahu, Bu, karena dia sudah lama bergabung dengan marching band, Bu. Oke, berarti tapi tidak apa-apa Pak Sodi, nanti semoga dari apa yang sudah jenengan rencanakan tadi nggih. Yang pertama tadi kalau saya catat nanti jenengan akan berkoordinasi dengan pelatihnya dulu terkait penyesuaian jadwalnya. Kemudian yang kedua tadi akan berusaha menghubungi paguyuban dan nanti istilahnya nanti akan mendiskusikan lagi ya, terkait jadwal yang sudah dibuat tersebut agar nanti dari murid panjenengan tadi yang tidak bisa atau agak keberatan tadi bisa tetap mengikuti kegiatan ini dengan baik dan menjadi bagian dari tim dan mensukseskan programnya panjenengan. Nah, terkait hal tersebut strategi panjenengan untuk membuat ini berhasil apa kira-kira Pak Sodi? Memastikan bahwa rencana panjenengan itu tadi berhasil. Ya, yang pertama saya harus menguatkan kembali bahwasanya jadwal yang sudah disusun itu sudah dengan pertimbangan satu dan lain sebagainya. Di antaranya adalah memberikan data atau fakta kepada semua wali murid bahwasanya jadwal tersebut disusun berdasarkan atas kebutuhan selama proses latihan, begitu, Bu. Jadi kalau strategi saya yaitu tadi, Bu. Jadi harus matang dulu jadwal ini disusun untuk apa, nanti baru disampaikan kepada wali murid yang bersangkutan atau yang lainnya. Dari mungkin dari pihak lain yang mungkin bisa membantu mensukseskan strategi panjenengan masih ada Pak Sodi? Ya, mungkin nanti juga rencana saya melibatkan kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut, Bu. Oke.
Tapi sudah ada koordinasi Pak dengan Bapak Kepala Sekolah sebelum ini? Saya baru cerita saja Bu, tapi belum mendapatkan petunjuk. Oke. Berarti langkah selanjutnya nanti apa Pak terkait dengan Bapak Kepala Sekolah ini berkaitan dengan permasalahan panjenengan? Ya, saya melibatkan Bapak Kepala Sekolah dalam pertemuan antar wali murid dan juga pelatih dan serta penanggung jawab begitu Bu. Oke, jadi nanti selain dengan ketika berdiskusi ini nanti selain dengan pelatih, paguyuban dan juga dengan Bapak Kepala Sekolah begitu ya Pak, dengan orang tuanya ya, dan orang tua wali muridnya tadi. Ya, begitu. betul. Dari semua rencana panjenengan ini apakah menurut panjenengan ada yang bisa menghambat Pak, atau hal-hal yang nanti akan bisa menjadikan ini nanti tidak bisa berjalan dengan baik gitu? Sementara tidak ada Bu, karena apa yang saya rencanakan mungkin ya saya optimis lah bisa mengatasi ini awalnya. Oke Pak Sodi, kalau Pak Sodi sudah optimis berarti apakah di sesi kita hari ini Pak Sodi ada hal-hal baik yang bisa panjenengan temui? Ya Bu, terima kasih atas arahannya juga. Insya Allah saya sudah bisa menemukan sendiri pemecahan permasalahan yang saya hadapi. Tapi nanti mohon ini ya Bu ya, ketika saya butuh pencerahan lagi, mohon kiranya bisa Bu Umi meluangkan waktu agar saya punya alternatif atau ya pencerahan sekali lagi dari Bu Umi begitu Bu. Baik. Ya, insya Allah Pak Sodi nanti saya akan bersiap untuk membantu apapun yang saya bisa nanti terkait dengan program yang sudah jenengan lakukan supaya nanti juga bisa berhasil, karena ini juga membawa nama sekolah kita ya Pak Sodi. Jadi saya harapkan nanti memang apa yang sudah jenengan programkan, sudah jenengan rencanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Ya Pak Sodi, sekali lagi mungkin bisa panjenengan ulang nanti terkait mohon disampaikan nanti langkah-langkah setelah ini apa yang akan panjenengan lakukan dan komitmen panjenengan untuk terus agar rencana panjenengan ini bisa berhasil. Baik, terima kasih Bu Umi. Ya, seperti yang sudah saya catatkan ini tadi, bahwasanya ada beberapa hal yang harus saya dahulukan, yaitu adalah koordinasi dan komunikasi dengan pelatih untuk mengatur ulang jadwal. Yang kedua, berkomunikasi dengan paguyuban, dan yang ketiga, mengumpulkan wali murid. Dan begitu. Oke, baik Pak Sodi, semangat ya, harus semangat. Biasanya panjenengan orang yang paling semangat, soalnya saya yakin setelah ini pasti ada solusi yang terbaik untuk panjenengan. Tadi sudah ada dan semoga solusinya bisa berhasil lancar gitu ya Pak Sodi. Ini perasaannya gimana Pak Sodi sekarang Pak sudah? Ya, alhamdulillah sedikit lega. Tinggal nanti deg-degannya itu pada saat eksekusi rencana-rencana tadi. Saya doakan lancar semua Pak Sodi, sehat selalu untuk kesuksesan. Amin. Baik, terima kasih Bu Umi. Sama-sama Pak Sodi. Ini karena saya ada kelas, saya mohon izin untuk kembali ke kelas ya Pak Sodi. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Pak Vivit. Alhamdulillah. Selamat Bu Umi tadi telah melakukan praktek kucing dengan baik, sesuai yang kita bahas sebelumnya, yaitu di tahap pra-supervisi. Pak Vivit, terima kasih banyak atas bantuannya, sudah membantu saya dan menjadi observer di kegiatan praktek kucing yang saya lakukan Pak. Sama-sama Bu Umi. Ya Bu Umi,
bagaimana ya Bu Umi menilai praktek coaching yang sudah Bu Umi lakukan tadi? Kalau dari saya sendiri Pak, saya merasa sudah menerapkan coaching sesuai dengan alur tirta Pak, tapi mungkin nanti perlu diskusi lebih lanjut dengan panjenengan. Oke, siap-siap. Ya, kira-kira apa yang membuat Bu Umi menilai demikian itu Bu Umi? Begini, saya merasa sudah bisa berhasil menggali Koci untuk menyampaikan tujuan dengan pertanyaan pemantik yang saya sampaikan, sehingga Koci dapat mengutarakan dengan jelas tujuan yang ingin dibahas. Kemudian selanjutnya dengan berbagai pertanyaan pemantik dan pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan, saya juga merasa sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Selain itu Pak, saya juga menurut saya juga mampu memaksimalkan potensi Koci untuk menyampaikan rencana atau solusi dari permasalahan Koci tanpa adanya intervensi atau solusi dari saya. Tapi Koci tersebut dapat mencari solusi sendiri pada tahap tanggung jawab. Maksud saya pada tahap tanggung jawab, saya juga merasa sudah berhasil menjadikan Koci untuk bisa berkomitmen untuk segera mengeksekusi dari segala solusi yang sudah dia dapatkan, begitu Pak. Oh begitu ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Berikutnya Bu Umi ya, apakah menurut Bu Umi tujuan dari coaching yang Bu Umi lakukan sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang kita tetapkan di tahap pra-supervisi kemarin, Bu Umi? Insya Allah saya merasa sudah tercapai, Pak. Oke, siap-siap Bu Umi, begitu, selanjutnya Bu Umi, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap praktek coachingnya Bu Umi? Oh iya Pak Vivit, monggo dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Silakan Pak. Siap. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Umi memang sudah mampu melakukan coaching dengan alur tirta yang dimulai dengan menyapa Koci dengan ramah, kemudian menyampaikan Kocinya menyampaikan tujuan, mampu juga untuk memantik Koci, menceritakan permasalahannya, kemudian mampu memaksimalkan potensi Koci dengan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Umi. Kemudian Bu Umi juga sudah mengapresiasi Koci dari praktek coachingnya tadi, kemudian tidak menilai Koci dan juga tidak berasumsi. Nah, ini menurut hasil observasi saya ketika Bu Umi melaksanakan praktek coaching tadi. Bagaimana menurut Bu Umi dari hasil observasi saya ini? Jadi Pak, alhamdulillah saya juga merasa seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Namun demikian Bu Umi, saya juga melihat tadi Bu Umi sempat sebetulnya berasosiasi dengan memberikan pertanyaan begini pertanyaannya tadi. Apakah Pak Sodi sudah pernah mencoba berhubungan secara langsung dengan orang tua? Nah, ini sebetulnya sudah termasuk Bu Umi memberikan solusi sebetulnya, atau berasosiasi. Walaupun mungkin tanpa Bu Umi sadari, karena di sini Bu Umi mencoba memberikan solusi dengan menanyakan apakah Pak Sodi sudah pernah mencoba berhubungan secara langsung dengan orang tua. Nah, ini Bu Umi. Kemudian Bu Umi juga sempat akan terjebak memberikan solusi juga ketika Pak Sodi meminta solusi dari Bu Umi. Tetapi alhamdulillah Bu Umi sudah bisa mengendalikan tadi. Bagaimana menurut Bu Umi ya atas hasil observasi saya ini? Oh iya Pak, mungkin seperti itu Pak tadi, karena terkadang kita itu sempat terjebak untuk memberikan, atau seringkali Pak seperti itu nggak terjadi, seperti untuk memberikan solusi kepada Koci kita tanpa kita sadari. Nah contohnya ini tadi, kalau menurut saya sudah terbebas dari asosiasi, tapi pada kenyataannya saya masih memberikan solusi. Terima kasih Pak Vivit sudah dikoreksi Pak Vivit atas, dan masukannya itu sangat bagus sekali untuk saya. Tidak apa-apa Bu Umi. Ya memang kan pada dasarnya secara keseluruhan Bu Umi sudah bagus sekali tadi.
Jadi pada dasarnya sudah sangat luar biasa. Nah, ini kira-kira apa rencana ke depan yang akan Bu Umi lakukan terhadap hasil praktek kucingnya tadi, Bu Umi? Nggih, Pak, saya nanti akan lebih sering berlatih, Pak, untuk mempraktekkan atau melakukan coaching ini agar saya semakin banyak pengalaman, dan nanti jika ada hal-hal seperti atau kejadian yang seperti saya alami hari ini tidak terulang lagi begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali, Bu Umi. Dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Bu Umi lakukan untuk meningkatkan kompetensi dan performa Bu Umi tadi? Jadi Pak, nanti saya akan lebih sering berlatih untuk meningkatkan kompetensi saya berdasarkan hasil refleksi hari ini, Pak. Kemudian selain itu saya juga akan mencoba mempelajari kembali modul mengenai coaching ini dan mencoba terus untuk bisa membuat pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, Bu Umi. Kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Bu Umi kembangkan berdasarkan hasil diskusi hari ini? Barangkali ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan oleh Bu Umi? Iya Pak, ini saya juga ingin mewujudkan coaching yang bersifat kemitraan, kemudian saya bisa lebih mendorong proses kreatif dari coaching dan juga memaksimalkan potensi coaching, Pak. Oke, kapan rencana Bu Umi akan melakukannya, Bu Umi? Insya Allah dalam waktu dekat ini Pak Vivit, atau di minggu-minggu ini saya akan melaksanakannya. Oke. Ya, selamat Bu Umi, selamat mengeksekusi ya. Semoga sukses. Nah, untuk hari ini kiranya cukup ya Bu Umi ya? Atau masih ada yang perlu dibahas Bu Umi? Saya kira sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Vivit atas semuanya, atas masukannya dan arahannya Pak. Oke, sama-sama Bu Umi. Kalau begitu bisa kita akhiri ya diskusi kita hari ini Bu Umi. Oke Pak Vivi, terima kasih sekali Selamat lagi. Bu Umi ya, sukses selalu. Salam sehat, salam bahagia, salam juga untuk keluarga nggih Bu Umi nggih. Nggih Pak, terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri Bu Umi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.